Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bawa hidup kita, hati kita. Kita datang dengan segenap kerendahan hati kita. Kita datang dengan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Kalau kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan akal budi dan kekuatan kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan inilah waktu yang Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kita. Dan saya juga percaya bahwa setiap kita, saudara-saudara, berikan hati yang terbaik, sikap hati yang terbaik pagi hari ini. Betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita, betapa besar cintanya atas hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau balas cinta yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan hati kita. Semuanya selaras didapati bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pagi hari ini di hadapan Kau. Ku cinta Kau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
kasih yang Engkau atas hidup mereka. Betapa besar cinta-Mu Tuhan atas mereka. Oh, mari lebih sungguh setiap kita yang merasakan cinta Tuhan, mari katakan ku cinta Kau Tuhan. Yesus,
satu pribadi yang layak kita puji dan sembah. Hanya Tuhan, hanya Raja kita, hanya penyelamat untuk kita, Yesus. Bapa, betapa panjang dan lebarnya, betapa dalam dan tingginya kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu atas setiap kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat membalas kasih-Mu. Tapi pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, membalas Tuhan cinta dan kasih yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mau berkata, kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan akal budi dan kekuatan kami. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya kegiatan, bukan hanya rutinitas, bukan hanya sekedar Tuhan kami datang di tempat ini. Tapi kami tahu dan kami sadar, kami harus datang beribadah kepada Engkau, memberikan hidup kami, hati, jiwa, akal budi kami dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, untuk waktu dan kesempatan Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu Tuhan datang ke tempat ini Tuhan. Mereka sudah mengambil bagian yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Mereka mau duduk diam seperti Maria di hadapan kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh berkata pada jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau baik. Kau sudah mengambil bagian terbaik pagi hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan buat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang sungguh-sungguh bekerja berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Setiap kita yang mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini datang dengan penuh sukacita, boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya minta Bapak Ibu ucapkan sama-sama bangkit berdiri, berikan senyum kiri kanan depan belakang kita, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan luar biasa atas hidup kita. Selamat hari ini, Tuhan memberkati. Hallelujah.
Terima. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa hukum yang terutama adalah kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan akal budi dan kekuatan kita. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah baiknya, yang pertama itu kasihilah sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Pagi hari ini kita percaya kasih Tuhan menyatukan kita di tempat ini, kita bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya.
saya mohon kasih Tuhan yang sudah mempersatukan kita pagi siang hari, dan tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kasih persaudaraan kita. Yang mau katakan kepada terdakwa kita bahwa kita adalah bersaudara di tempat kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidikilah hati dan hidup kami Tuhan. Apakah Kau mendapati kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Mungkin kadang perbuatan kami Tuhan sepertilah seolah kami mengasihi Engkau. Perbuatan kami nampak oleh orang lain seperti kami mencintai Engkau. Perbuatan kami nampak mungkin oleh orang-orang di sekitar kami seperti orang-orang yang mengasihi Engkau. Tapi mungkin sungguh hati kami belum mengasihi Engkau. Orang di sekitar kami, orang terdekat kami, mungkin bisa kami bohongi dengan perbuatan kami Tuhan yang seolah mengasihi Engkau. Tapi Engkau menilik hati kami, Engkau menilai hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Apakah benar-benar hati yang mau mengasihi Engkau Tuhan itu ada pada Tuhan? Pagi hari ini Tuhan, koreksi kami, ingatkan kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Haleluya Yesus.
kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini saat kami bangun Tuhan, memberikan napas kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah awal kebaikan yang Tuhan akan lakukan kerjakan atas hidup kami sepanjang hari. Bukan hanya sekedar kehidupan Tuhan, tapi kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami mengerti, membuat kami menyadari, membuat kami memahami ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami dibentuk semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami terus berjuang sampai akhir hidup kami. Kau dapati kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang akan terus tetap setia sampai akhir hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan mahkota kehidupan daripada Engkau Tuhan. Karena mereka boleh menyatakan, meluapkan isi hati, kasih dan cinta mereka akan Kau pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itulah berasal daripada Engkau. Semuanya boleh menjadi berkat kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar pagi hari ini Tuhan, tapi kami mau benar-benar Tuhan memikirkannya dan merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan mempraktekannya Tuhan, sehingga itu boleh benar-benar terus berbuah dan bertumbuh semakin lebat dan semakin berbuah lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami persiapkan hamba-Mu Tuhan, pengurapan Nabi Rasul Tuhan tercurah atas kehidupannya Tuhan. Kuasa otoritas wibawa ilahi ada di dalam kehidupannya Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Keluarga Kuningan itu seperti keluarga saya sendiri. Sudah 25 tahun melayani di dunia. Tapi setelah dipimpin oleh Ibu Rusdida, Kuningan itu bisa semakin hari semakin maju. Sampai hari ini jemaatnya penuh. Mungkin Ibu Gembala pun juga sudah mempersiapkan untuk adakan doa ibadah. Kita berdoa saja untuk sungguh-sungguh kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita dari mula bersama dalam Pak Kiming tetap ada di sini setia. Pak Kiming sampai tua tetap setia. Amin. Amin. Makan syukur. Dalam bulan Desember, tema dari setiap kita jemaat MDC seluruh Indonesia itu mengasihi Tuhan dengan senang hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Tapi bukan hanya sebatas akal budi saja, tapi MDC mengatakan bahwa kita pun harus melanjutkan lebih maju lagi, itu supaya kita bisa melakukannya dengan tindakan kita. Dari mulai minggu pertama itu dikatakan Bapak, kita harus bisa mencintai Tuhan dengan mengendalikan pikiran kita untuk kita bisa tetap sukacita. Kalau kita ada segala penghalang-penghalang, ada segala kesukaran-kesukaran, kita tetap akan bisa memberitakan Injil itu dengan sukacita. Asal saja pemberitaan Injil itu bisa maju, maka kita tetap ada dalam sukacita Kristus. Dalam segala penderitaan kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Sebagaimana di Filipi 4 ayat 8 katakan, kita semua yang benar, semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang minggu pertama kita katakan bahwa dalam setiap penderitaan kita tetap bisa sukacita, memikirkan semua yang benar, yang positif, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan tindakan setiap kita. Bukan hanya dengan mulut saja mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Tapi kita melakukannya lebih maju lagi itu dengan tindakan setiap kita. Dan minggu kedua dikatakan bahwa cinta itu tidak buta, kasih itu real, yang harus sehat. Saya dulu kadang-kadang
pergi sama teman-teman yang mungkin dia juga belum begitu kenal Kristus. Kalau dia rumah bagus dengan iman, rumah ini akan menjadi rumah saya. Melihat mobil yang bagus katakan dengan iman, mobil ini akan menjadi milik saya. Itu bukan iman. Iman dan pola pikir itu harus sejajar, harus benar. Kalau pola pikir kita benar, maka iman pun benar. Akan membawa sukacita dan damai dalam kehidupan setiap kita. Apabila pola pikir kita itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka akan membawa kita kekecewaan, dan kita akan bisa kendor, putus asa. Firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa jangan ingin memiliki kepunyaan milik orang lain. Itulah yang harus kita jalankan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita mempunyai iman itu yang tidak benar. Minggu kedua katakan iman itu bukan buta. Cinta itu bukan cinta yang buta, tapi kita sungguh-sungguh harus dengan akal budi kita mengasihi Tuhan. Dan minggu kemarin kita belajar mengenai bagaimana kita mencintai Tuhan dengan melampaui batas setiap kita. Batas setiap kita bahwa kita sungguh-sungguh walaupun bagaimana kita mengalami penderitaan, tapi kita tetap bisa melayani Tuhan. Di situ dikatakan di dalam Filipi 1:12, Paulus didera, disiksa, tapi dia tetap bisa melayani Tuhan. Paulus itu sebagai orang yang Farisi yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia dihormati, tapi dia mau sesudah ketemu Yesus, dia mau menjadi hamba Kristus, menanggalkan semua kenyamanannya. Yaitu dikatakan bahwa kita itu memiliki perasaan yang melampaui batas kemampuan kita melayani. Walaupun Paulus didera, disiksa, juga dia mengalami penderitaan, dimasukin penjara, tapi dia tidak putus asa. Sebelumnya dia masuk dalam penjara, dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi sesudah dia ke Roma, dia mengabarkan Injil dengan satu tujuan, yaitu dia mau mengabarkan berita gembira Injil kepada orang-orang yang pada zamannya. Tapi di situ di Roma dia ditangkap, dan ditangkap dia tidak mengalami mujizat lagi. Dia tidak mengalami yang dikatakan bahwa rantai itu gugur dan pintu itu terbuka dan dia bisa keluar dipimpin oleh malaikat. Tidak mengalami yang seperti itu. Tapi dia tetap dikatakan bahwa walaupun saya tidak mengalami itu, tetap kita ada di dalam kesetiaan untuk mengabarkan Injil. Asal saja Injil bisa diberitakan, maka dia penuh dengan sukacita. Maka dikatakan dalam setiap pasal yang dia, setiap tulisan-tulisan yang dia kirimkan kepada gereja-gereja, dia selalu katakan bersukacitalah dan berdoa, bersukacitalah dan berdoa. Di Tesalonika dia mengatakan seperti itu, di Filipi juga dia mengatakan seperti itu. Terus kita harus bersukacita dalam segala penderitaan. Paulus dia bilang atas semua halangan-halangan, hambatan-hambatan yang dia terima, itu adalah suatu waktu loncatan untuk dia bisa melayani Tuhan lebih lagi. Itu di minggu kemarin katakan dengan adanya dia masuk penjara, dia bisa menginjili orang-orang yang dari istana, yang sebenarnya tidak bisa itu orang bisa dijangkau. Tapi sudah dia masuk penjara, malah dia orang istana, pejabat-pejabat di sana pun juga bisa bertobat, bisa mendengarkan Injil Kristus. Dan minggu ini kita belajar mengenai bagaimana menata ulang kehidupan kita untuk bisa lebih mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita itu dengan tindakan setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama baca di dalam Filipi 4 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari Tuhan itu sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2, bukan Filipi 4, Filipi 2. Maaf. Saya sebenarnya sakit. Kemarin anak saya bawa saya ke dokter. Sudah 1 minggu saya sakit, semua sakit.
Tapi saya tetap mau melayani karena cinta saya kepada Kristus. Filipi 4, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sanggup meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertutup sekali. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itulah ayat wajib yang ditentukan oleh Majelis Pusat untuk kita belajar hari ini. Di situ katakan kerendahan hati itu yang harus kita ada di dalam pelayanan setiap kita. Kita ingat bahwa Yesus mulai dia dari anak raja di surga, dia mau turun ke dunia, mengalami yang dikatakan down and down. Dia mau turun ke dunia itu menjadi manusia biasa. Jadi dia melepaskan semuanya dari turun down untuk menjadi manusia biasa, dan sudah manusia biasa dia disiksa, dan dia juga mengalami yang dinamakan didera, dihina, dan dia down lagi sampai dia masuk di dalam penyiksaan yang sangat kejam, naik di atas kayu salib. Itu dikatakan bahwa kita manusia Yesus itu mengalami yang dikatakan down, dan sesudah down dia mengalami up and up. Dia sudah mengalami kesulitan yang besar, dia diangkat untuk dia bisa bangkit. Dia bangkit dan dia up lagi, dia bisa naik ke surga, dan dia up lagi bisa duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah yang kita harus kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Walaupun kita dalam dunia ini alami yang katakan down and down, tapi kita juga akan alami yang katakan up and up. Amin. Itulah yang Tuhan mau kita bisa capai. Sebagaimana Tuhan Yesus melakukan, kita mau jadikan diri kita itu seperti Kristus. Dan yang pertama, bahwa apabila kita mau menatap kehidupan kita itu sebagai mana Tuhan mau, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, maka yang pertama kita harus merendahkan hati kita. Pokok pertama dari mulai bulan pertama pencernaan harus merendahkan hati. Firman pun juga mengatakan rendahkan dirimu untuk bisa berkenan di mata Tuhan. Kita pernah melihat film Titanic, yaitu suatu film yang viral di tahun 1912, itu kapal yang mewah, yang megah, yang sungguh sangat bagus. Dia diluncurkan dan pilot terakhir sebelum Titanic itu tenggelam mengatakan bahwa tidak ada satupun juga, bahkan Tuhan pun juga tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic itu. Tidak lama dia mengatakan itu, Titanic itu bentur karang yang besar dan tenggelam. Semua yang ada di dalam kapal itu pun juga mati binasa. Itulah kesombongan yang membawa kebinasaan. Coba kita ingat bagaimana Adam dan Hawa yang mau ingin menyamakan dirinya itu sebagai Allah, dan Tuhan pun juga mencapai dia di alam maut. Banyak hal-hal yang kita alami, sebagaimana juga yang dikatakan Lucifer dari surga pun juga dia mau menyamai Tuhan, dan dia juga sombong, dan juga dia dicampakkan di bumi. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan juga kita juga lihat bagaimana
Saul pun juga sebagai raja, oleh karena dia sombong, dia pun juga turun dari tahtanya. Haman, dia pun juga sebagai kepercayaan raja, oleh karena Mordekai tidak mau tunduk sama dia, maka dia pun juga jatuh dalam kesombongan dan akhirnya disulahkan di atas kayu yang dia buat untuk hak Mordekai. Dia sendiri pun juga digantung di situ. Itulah beberapa contoh bahwa kita tidak boleh hidup di dalam kesombongan. Maka kita hidup dalam kerendahan hati kita. Kita mengalami pengangkatan daripada Kristus. Tuhan ingin untuk semua kita itu bisa hidup dalam kerendahan hati. Dalam dunia ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, kejahatan-kejahatan yang kita alami. Benar, kita baik orang lain melakukan kejahatan pada setiap kita. Tapi satu hal, biarlah kita semua dan kerendahan hati kita menerima semua kesalahpahaman orang-orang yang tidak baik pada kita, yang orang-orang lain yang mengkhianati kita, juga kita pun juga bisa menerima dengan segenap kerendahan hati semua orang yang bersalah pada setiap kita. Memang sulit untuk kita bisa menerima orang yang tidak baik pada kita, untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Tapi itu yang Tuhan mau. Yesus pun juga, dia sudah didera, disiksa, dan akhirnya dia naik ke atas salib. Yesus katakan bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah kerendahan hati Kristus. Walaupun sudah dihina, dicerca, dimaki, dia pun juga bisa mengampuni semua orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kehidupan setiap kita? Orang hidup dalam dunia itu adalah asosiasi satu dengan yang lain, interaksi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita tidak menemui orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menyakiti hati kita. Masih suatu kita pasti bisa menemukan orang yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita bisa merendahkan diri kita sendiri untuk menerima cacian orang, kita merendahkan hati sendiri untuk kita bisa juga belajar seperti bagaimana Yesus melakukan, kita mampu melakukan. Itulah satu hal yang dikatakan bahwa tidak cukup kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, tidak akan lebih kita. Tapi adanya suatu lebih lagi, yaitu kita bisa menatap kehidupan kita. Yang dulu kita tidak bisa memaafin orang, tapi kita sekarang mau merendahkan hati kita, mau memaafin semua orang yang ada di sekitar kita yang sudah menyakiti setiap kita. Banyak sekali kita melakukan semua kebaikan, tapi dibalas dengan kejahatan. Tetap setia pada Tuhan, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak senang di dalam dunia ini. Saya katakan yang pertama bahwa kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, sebagaimana Tuhan merendahkan dirinya dalam ayat 5 Efesus Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 mengatakan Bapak, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Tuhan Yesus yang sebagai Raja itu mau menjadi manusia, mengosongkan dirinya, menerima semua hinaan dan cacian, dan juga sampai mati di atas kayu salib. Dia bersedia karena kerendahan hatinya, dia langsung diangkat. Katakan dia sebagai Raja di atas segala raja. Yang kedua, yaitu kita mau melayani itu sebagai hamba, sebagaimana kita lihat Yusuf
Yusuf pun juga mengalami yang dikatakan Bapak, dia dari mulai masih kecil pun juga sudah diberikan mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi apa yang jadi kenyataannya sama sekali berbeda. Dia malah menjadi budak. Jadi budak, dan dia jadi budak, jadi kesayangan daripada Potifar. Akhirnya juga difitnah, masuk dalam penjara. Masuk penjara dia tetap benar, tetap baik, tetap rendah hati, tetap mau melayani. Maupun dia jadi hamba, jadi budak, dia pun bisa terus dalam menjaga kesucian dan urusan kebaikannya. Ya, di penjara menolongi orang, yaitu juru minum, dan juru minum sudah keluar dari penjara, dia dilupakan. Tapi Yusuf itu tidak menjadi kecewa, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap berdoa, tetap melayani di penjara. Dan akhirnya raja itu mempunyai mimpi, dan mimpi itu tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun juga, tidak bisa diartikan oleh siapapun juga yang ada di istana. Juru minum ini ingat akan Yusuf. Yusuf dipanggil, dan Yusuf bisa melakukannya karena dia ada pasukan indah bersama dengan Tuhan. Dan kehidupan Yusuf sangat berkenan di mata Tuhan. Dia rendah hati, dia mau melayani, dia mau jadi hamba pun juga tidak menjadi kecewa. Maka akhirnya raja mengangkat dia itu menjadi kedua dari ada kedudukannya, ada pemerintah. Setelah raja, Yusuf dipercayakan semua apa yang ada di negara itu. Akhirnya juga ke-10, ke-9, ke-11 daripada kakak-adiknya pun juga akhirnya datang ke Yusuf dan ditolong sama Yusuf, dan Yusuf pun juga diangkat di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Maka yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Kedua, kita harus mau menjadikan diri kita itu sebagai hamba yang melayani. Yusuf dalam segala penderitaan pun juga dia tetap melayani. Dia tidak benci, dia dengki, tapi dia tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Paulus pun juga ya dari seorang bangsawan yang dihormati, tapi dia juga mau datang, sesudah dia ketemu dengan Kristus, dia menanggalkan semua apa yang dia miliki itu, mau menjadi hamba yang melayani. Dia terus keliling dari kota ke kota, mendirikan gereja-gereja pada saatnya, terus melayani sebagai hamba, walaupun dia didera, walaupun disiksa, walaupun masuk di penjara. Tidak pernah dia luput, tidak pernah dia lelah untuk terus melayani agar pengabaran Injil itu bisa maju dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. Pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Kedua, kita harus menjadikan diri kita sendiri sebagai hamba untuk tetap melayani dalam segala permasalahan setiap kita. Walaupun dalam kita mengabarkan Injil banyak penghalang-penghalang, biarkan kita tetap ada untuk menjadikan penghalang itu waktu loncatan kita bisa mengabarkan Injil lebih dan lebih lagi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana Tuhan Yesus mau memaafkan. Kita pun juga harus memaafkan semua orang yang bersalah pada setiap kita. Adakan suatu pengampunan. Ya, kita semuanya mau mengampuni semua orang yang ada dalam kehidupan setiap kita yang bersalah pada setiap kita. Itu tidak mudah. Orang lain jahat pada kita, naluri sebagai manusia pasti ingin membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi Tuhan katakan, ampunilah semua orang-orang yang ada ya, di sekeliling kita yang telah menyakiti setiap hati kita. Itu yang penting. Kita tidak cukup hanya untuk bisa merendahkan diri kita, melayani sebagai hamba, tapi kita tidak bisa mengampuni. Kita tetap memiliki hati yang dendam. Kita tetap mengatakan bahwa orang yang jahat harus dibalas dengan kejahatan. Itu tidak sempurna. Dan untuk menata ulang kehidupan kita dalam bulan ini, itu kita harus bisa masuk dalam pengampunan kepada semua orang. Pengampunan itu adalah hal yang tidak mudah. Tapi walaupun sebagaimana tidak mudahnya, kita tetap mau mengampuni. Amin. Akhirnya kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita.
kita mau maju lebih lagi dan lebih lagi untuk berkenan di mata Tuhan. 1 bulan penuh kita diajarkan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sebagaimana tadi firman ujian dikenaikkan, Founder mengatakan bahwa saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan setiap kita. Tapi tidak cukup hanya dengan kata-kata, mari kita lakukan dengan tindakan setiap kita. Amin. Sungguh suatu anugerah apabila kita bisa bersama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan sendiri sudah merendahkan hati, memberikan nyawanya untuk memberikan hidup pada setiap kita. Marilah kita semuanya menerima anugerah untuk kita bisa hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga kelak. Jangan sampai kita ada di sini melayani, terus kita juga mengasihi Tuhan, terus kita juga mau menderita untuk apa yang orang dunia boleh lakukan, kita tidak berusaha untuk tidak melakukan, tapi akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa yang tidak bisa mengampuni, Bapa di surga pun juga tidak akan bisa mengampuni setiap kita. Ada banyak orang di sini mengalami yang dikatakan sakit hati, diperlakukan tidak adil, dihina, tapi tidak sampai batas Tuhan Yesus itu sampai dipukul, sampai didera, sampai dicambuk, sampai berdarah-darah sebadan-badan, belum sampai ke situ. Yesus pun juga mengalami segitu penghinaan yang sangat besar, itu masih bisa mengampuni, masih bisa mengatakan bahwa ampuni semua yang menghina dia itu, karena dia mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita pun juga bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum tahu kebenaran. Maka kita mengatakan bahwa ampuni dia, karena dia pun juga tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah. Kalau kita tidak bisa melakukan pengampunan daripada Tuhan, kehidupan yang kekal daripada Tuhan itu juga tidak akan bisa kita terima apabila kita sudah bertemu wajah dengan Tuhan. Marilah jangan sampai kita sia-siakan selama kita perjuangan kita ikut Yesus dari puluhan tahun yang lalu sampai hari ini. Tapi kita tetap ada dalam dengki, ada dalam perasaan yang benci dan ingin terus membalas dendam, tidak bisa menerima orang-orang yang melakukan kesalahan pada setiap kita. Hidup itu harus dijalankan saja apapun yang terjadi, yang enak, yang tidak enak, mari kita jalankan saja. Jangan sampai kita mengambil tindakan seturut apa yang kita mau. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi pada setiap kita. Sulit, emang sulit. Tidak gampang, emang tidak gampang. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang melakukan kejahatan pada setiap kita. Tapi apabila firman Tuhan katakan bahwa kita harus bisa, marilah kita belajar. Amin. Pasti termasuk saya sendiri pun juga mengalami orang yang dihina, dicaci, dimaki, melakukan kebaikan pun juga tetap tidak baik, apalagi melakukan tidak baik lebih-lebih lagi kan. Tapi biarlah kita tetap jalankan tugas setiap kita mengabarkan Injil untuk menjadikan Tuhan Yesus itu saksi dalam kehidupan setiap kita. Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, yaitu rendah hati, mau menjadi hamba, mau mengampuni semua orang yang salah pada setiap kita. Sakit hati kita, sakit, pasti sakit. Tapi itulah teladan Kristus yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Amin. Namun ini adalah yang terakhir kita belajar bagaimana untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan akal budi kita. Yang kita menata ulang, itu kita maju setapak lagi, untuk kita bisa mengampuni semua orang yang ada di setiap kita yang melakukan kejahatan pada setiap kita. Allah itu baik. Biarlah kita katakan bahwa orang yang bersalah, saya tidak akan membalas kesalahannya. Bagi saya, Tuhan Yesus saja satu cukup. Christ is enough. Mau kita katakan bahwa hanya Tuhan saja cukup bagi setiap kita. Biar semua orang jahat pada setiap kita, asal saja Tuhan mengasihi kita, itu sudah cukup. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan setiap kita. Kita hidup bukan mengejar
apa yang dikatakan kekayaan, harta, kesombongan. Bagaimana dalam berita-berita orang yang sombong, pejabat-pejabat memamerkan kekayaannya, anak-anak yang menganiaya orang dan juga memamerkan dengan benda-benda yang mahal, aroji yang miliaran, akhirnya mereka pun juga jatuh. Kita tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Sebagaimana Tuhan ajarkan kita untuk bukan diri, kita untuk bukan diri. Rendah hati, kita mau rendah. Kita katakan mau melayani, kita pun juga melayani sampai akhir hidup setiap kita. Dan terakhir Tuhan mau kita semuanya bisa mengampuni. Belajar untuk dari hari ke hari melupakan apa yang di belakang setiap kita, orang-orang yang menyakiti setiap kita. Kita masuk dalam pengampunan pada semua orang yang bersalah pada setiap kita, karena Tuhan juga sudah mengampuni setiap kita. Amin. Amin. Mari kita lakukan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Kita bisa nata ulang kehidupan setiap kita. Hidup tidak. Bagaimana sih kalau kita hidup di dalam sakit hati, dendam, ingin membalas, itu bisa bahagia? Tidak akan bisa bahagia. Akar kepahitan daripada setiap kita yang akan membawa sakit penyakit. Kita buang semua akar kepahitan setiap kita, dendam kita, sakit hati kita. Kita mengampuni orang yang melakukannya. Supaya kita apa? Supaya kita bisa bertenang di mata Tuhan, memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Dan tidak saja kehidupan kekal kita itu terima di atas ke dalam surga, kebahagiaan, sukacita, tapi di bumi pun juga malah sukacita. Karena kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang masa lalu yang menyakitkan. Kita buang semua sampah-sampah dan kita mengejar anugerah daripada Tuhan, itu panggilan sorgawi pada setiap kita. Kita mau bahwa di mana Tuhan ada, kita dekat sama Tuhan. Kita tidak ditaruh di pinggiran di mana masih kita mendengar ratap tangis daripada orang-orang yang berdosa di neraka. Tapi kita mau dekat dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Itulah yang kita cita-citakan, kita inginkan. Betul? Mau semua kita ada pada waktu dibayar oleh Tuhan, berada di tempat ruangan maha kudus daripada Kristus. Tidak bisa apabila kita sudah melewati kehidupan kita, apabila kita sudah dipanggil sama Tuhan, tidak bisa lagi kita memperbaiki. Tapi saat ini masih ada waktu kita memperbaiki itu semuanya. Tuhan setia, setia, setia dan setia. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah tema bulan ini, untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan budi. Itu menata ulang apa yang dikatakan mengasihi Tuhan Yesus seperti apa. Menata ulang itu kita mau memaafkan semua orang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kita syukur Tuhan pada firman sudah diberitakannya Bapa, untuk kami bisa melangkah lebih maju lagi Tuhan. Tidak hanya kami mengasihi dengan mulut, dengan bibir, tapi kami mau mengasihi dengan tindakan Tuhan Yesus. Kami ingin mengasihi Tuhan Yesus sampai mencapai titik puncak yang Tuhan senang, yaitu menyenangkan hati Tuhan, supaya kami ditemukan dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus, apabila kami masih hidup dalam ketergilan hati kita Tuhan Yesus, apabila kita masih ada dendam dalam hati setiap kita Tuhan Yesus, ampuni ya Bapa. Minta anugerah daripada Tuhan, minta belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Terus melayani Tuhan dalam anugerahnya, masih ada keajaiban itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak mampu, ada kemampuan daripada Tuhan yang memampukan setiap kita untuk kita bisa melakukannya sampai akhir. Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang dibudingkan Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap kami untuk mau setia Tuhan, setia sampai mati ya Tuhan Yesus. Setia kami mau melayani, setia kami mau terus merendahkan hati kami, menerima satu dengan yang lain. Kami tidak mau sombong Tuhan Yesus yang akan ditampakkan oleh Tuhan, tapi kami mau rendah hati, mau diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan, kepada kemuliaan lebih besar lagi. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang ada di Kuningan, dan berkat
Dan kita berkesudahan dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan harap. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kembali di hadapan Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kepadanya kami memuji dan kami menyembah, Allah yang kami kasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Bukan hanya sekedar mengasihi lewat perkataan, tapi kami mengasihi Engkau dari perkataan sampai perbuatan. Itu kami mau lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di minggu terakhir di bulan September, Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, menyadari itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyukakan hati-Mu. Engkau melihat, Engkau mengetahui bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh menata kembali kehidupan kami. Pada saat kami menyatakan kami mengasihi Tuhan, pada saat kami mengatakan kami mencintai Tuhan, kami mau menyatakan hidup kami bahwa kami hidup dalam kerendahan hati. Kami menata hidup kami, hidup yang mau melayani, hidup yang mau mengampuni ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, satu hal dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa kami elakkan dalam hidup kami. Mungkin ada banyak orang yang melukai kami, ada banyak orang yang berbuat yang tidak baik atas hidup kami. Tapi satu hal yang perlu kami sadari, bahwa segala sesuatu Allah izinkan untuk terus melihat kedalaman hati kami, akan cinta kami kepada Tuhan, akan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus baharui hati kami, baharui hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang terus ditaburkan, yang terus bertumbuh, yang terus berbuah dalam kehidupan kami. Biarkan kami menjadi bejana-Mu yang terus diproses oleh Engkau. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang keras hati, yang mengeraskan hati, yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau diproses oleh Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau terus berbicara, Engkau terus bekerja dalam hidup kami, Engkau terus menyatakan diri-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau, karena kami mau mengasihi Tuhan, karena kami mau menata ulang kehidupan kami Bapa. Kehidupan yang menghasilkan buah-buah kebenaran, kehidupan yang menghasilkan buah-buah pertobatan, kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh, buah-buah jiwa-jiwa Tuhan. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus memakai hidupnya, Engkau terus menambahkan Tuhan semua kemampuan Tuhan, memampukan lebih lagi dengan usia yang tidak mudah. Ibu Nindya terus melayani Tuhan, terus mendedikasikan hidupnya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu ya Pak. Berkati dia dengan berkat yang lebih lagi, dengan umur yang panjang, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kasih yang terus menyala-nyala dengan Engkau ya Bapa. Berkati Ibu Nindya, anak cucu menantunya diberkati oleh Tuhan. Semua usaha dan pekerjaan diberkati, dijagai, dipagari oleh Tuhan. Biarlah hatinya yang melekat kepada Tuhan Allah perhitungkan, Allah perhatikan semua Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan izinkan membawa bagian daripada berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Sebagian kecil, sebagian milik yang Tuhan percayakan, kami bawa ke rumah-Mu, kami bawa ke perbendaharaan rumah-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah ya Tuhan
semua pekerjaan kami, rumah tangga, anak-anak, suami, istri Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh tangan kami, buatlah berhasil. Berikanlah berkat-Mu yang lebih lagi bagi kami. Buatlah kami selalu beruntung, selalu berhasil lewat apa yang kami kerjakan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah persembahan boleh membantu memperlebar kerajaan atas muka bumi ini Tuhan. Tolong gereja untuk dapat mengatur, mempergunakan semua keuangan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menaungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau berikan bagi kami. Kau naikkan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kau buat kami menjadi naik dan bukan turun. Itu adalah janji-Mu. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau curahkan bagi kami, sehingga kami tidak meminta-minta roti, tapi kami mendapatkan bagian roti yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Perhatikan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang benar-benar Tuhan memelihara kehidupan kami. Kehidupan rohani kami terus berjalan semakin hari semakin kuat untuk terus menghadap Engkau di Sion Bapa. Kami mau berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi letih. Itulah yang kami harapkan, karena relasi yang kami bangun dengan Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan, arahkan hatimu kepadanya, percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.